Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Selamat bertemu secara online dengan Jemaat MDC Bali setelah sekian lama
kita belum bisa beribadah secara bersama-sama di gedung gereja seperti yang biasa kita lakukan. Sehingga sejak tanggal 22 Maret sampai dengan saat ini, dan kita belum tahu sampai kapan, kita mengikuti ibadah minggu secara online dari gereja kita yang ada di Kota Bandung. Dalam kesempatan ini saya menjumpai seluruh jemaat MDC Bali di dalam acara yang baru yang dikatakan atau dinamakan ibadah tengah minggu. Mengingat kembali pengalaman yang pahit, tentu bagi sebagian orang termasuk saya, bukan merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan, walau hanya sekedar mengenang. Karena akan menimbulkan perasaan yang tidak enak di dalam hati. Kalau bisa pengalaman yang buruk tersebut dibuang saja, di-delete saja dari ingatan. Namun tentu tidak bisa, bukan? Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menuturkan kembali secara singkat pengalaman pahit tersebut dengan memberi penekanan tentang kebaikan Tuhan. Karena saya percaya di dalam segala perkara, termasuk dalam hal yang tidak mengenakkan sekalipun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, pengalaman pahit atau masa sulit yang pernah saya alami itu terjadi pertengahan bulan Januari yang lalu, di mana saya mendapat serangan jantung, padahal sebelumnya tidak pernah terpikir untuk mengalaminya. Serangan jantung yang tergolong parah karena saya sempat menderita rasa sakit yang luar biasa sampai saya berkata kepada Tuhan di dalam hati, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi menahan sakit ini. Dan akhirnya saya kehilangan kesadaran diri, hilang, lenyap. Tanpa sempat pamitan kepada istri maupun anak, karena kejadian tersebut tidak terjadi di rumah. Singkat kata, saya dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulan, masuk UGD, rawat inap di ICU. Seumur-umur baru kali ini saya menginap di rumah sakit, satu hal yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Dokter mengatakan saya didiagnosa menderita atau kena serangan jantung koroner. Namun dalam hati saya tidak percaya karena saya rajin berolahraga, saya bukan perokok, saya tidak menderita diabetes, saya bukan termasuk orang yang punya tekanan darah tinggi, tekanan darah saya tergolong rendah, dan saya juga tidak punya riwayat penyakit jantung dari keluarga saya. Jadi saya beranggapan saya sehat-sehat saja. Setelah dirawat selama beberapa hari, saya pulang dengan pikiran saya sehat, saya akan beraktivitas normal seperti biasa, dan itulah yang saya lakukan sepulang dari rumah sakit. Namun tanpa diduga, seminggu setelah itu saya kembali kena serangan jantung untuk kedua kalinya. Masuk ICU, harus dirawat di rumah sakit lagi, dan ternyata dalam kurun waktu 1 bulan saya keluar masuk rumah sakit 3 kali di tempat yang berbeda. Singkat kata, dari pemeriksaan medis saya harus menjalani kateterisasi, dan dari hasil itu saya harus pasang ring sebanyak 2 biji di salah satu pembuluh darah jantung saya karena di situ ditemukan adanya penyumbatan sebesar 70-80%. Tentu pengalaman pahit atau masa sukar yang pernah saya alami ini berbeda dengan masa sukar yang kebanyakan orang alami. Namun pada saat ini, situasi akhir-akhir ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua orang sedang mengalami masa yang sukar akibat virus COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa sulit dalam bentuk yang berbeda juga pernah dialami oleh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel.
di dalam perjalanan mereka di padang gurun seperti yang dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Saya akan bacakan 2 ayat saja dari Ulangan pasal 8, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa di balik masa sukar yang kita alami ada campur tangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi sepanjang kita hidup, tetap hidup mengasihi Tuhan, maka ada kebaikan atau hikmah yang dapat kita petik di saat kita mengalami masa sukar sekalipun, seperti yang dialami oleh bangsa Israel juga. Kebaikan atau hikmah yang dapat kita petik yang pertama adalah masa sukar mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Masa sukar mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tentu itu bukanlah perkara yang mudah dan bukan pula jangka waktu yang pendek. Tidak ada seorang pun yang mau hidup di padang gurun dan hidup selama itu di padang gurun yang ganas. Demikian pula tidak ada seorang pun atau bangsa manapun yang mau hidup berlama-lama di dalam masa sukar, mengalami wabah pandemi, dan kalau bisa badai pandemi ini segera berlalu. Ya, melalui masa sukar kita memetik hikmah bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk hidup yang rentan atau sangat rentan terhadap segala sakit penyakit, rentan terhadap ketakutan dan kekhawatiran. Bukan itu saja, masa sukar menyadarkan kepada kita bahwa kemampuan manusia itu untuk menanggulangi kesulitan itu ada batasnya. Kemampuan manusia sangat terbatas. Sekuat apapun dia, sehebat apapun orang itu, sepandai apapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, manusia adalah makhluk yang rapuh. Seperti yang seringkali saya ungkapkan, bahwa kita hanyalah butiran debu. Apa yang mau dibanggakan dari butiran debu? Apa yang mau disombongkan dari benda yang sangat rapuh? Tentu tidak ada. Dalam situasi seperti ini, dalam masa yang sulit seperti ini, apanya yang mau disombongkan? Semuanya tiarap di hadapan Tuhan. Kesulitan hidup, masa sukar mengajarkan kepada kita pentingnya hidup dalam kerendahan hati. Tuhan adalah pribadi yang rendah hati dan Dia mengasihani orang yang rendah hati. Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, kita perlu hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus memilih hidup di dalam kerendahan hati, bukan hanya pada masa sulit yang sekarang kita jalani, namun ketika situasi nanti membaik semuanya, kita tetap memilih untuk hidup dalam kerendahan hati. Kebaikan atau hikmah kedua yang dapat kita petik adalah masa sukar mengajarkan kepada kita untuk hidup berpegang kepada janji Tuhan. Ya, ketika semuanya serba mudah, seringkali kita lupa kepada Tuhan, apalagi kepada firman-Nya. Ketika masalah yang menghadang kita dapat kita atasi dengan kemampuan kita sendiri, seringkali kita lupa akan campur tangan Tuhan.
Namun ketika masalah yang kita hadapi itu di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, barulah kita mencari Tuhan. Kalau kita lihat dalam situasi akhir-akhir ini, banyak orang mencari Tuhan, meningkatkan kehidupan doanya. Bukan berarti sebelumnya tidak berdoa tetapi di dalam masa sulit ini jam-jam doanya semakin bertambah. Semakin rajin membaca firman Tuhan, semakin sering berdoa, mengingat-ingat akan janji Tuhan, menghafal firman Tuhan. Tidak salah. Memang masa sukar ini mengajarkan kepada kita untuk semua orang kembali mencari Tuhan. Semua orang berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya pengharapan, hanya Tuhan satu-satunya jawaban, tidak ada yang lain. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Janjinya dapat dipercaya, janjinya dapat diandalkan. Terutama di dalam masa-masa yang sulit ini, janji Tuhan tetap ya dan amin. Oleh karena itu, di tengah masa sulit yang sedang berlangsung ini, daripada kita mengomel, daripada kita mengeluh, lebih baik kita memperteguh iman kita terhadap janji Tuhan. Mari kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, memperkaya batin kita dengan menyimpan janji Tuhan, memasukkan sebanyak mungkin firman Tuhan ke dalam pikiran kita, karena hanya melalui firman Tuhan saja iman kita akan bertumbuh semakin sehat dan kuat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi sebagian jemaat ini saya seringkali mengirimi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Karena melaluinya iman kita dikuatkan dan pada gilirannya akan membawa kita mengalami hidup yang berkemenangan. Itulah yang sering saya lakukan ketika saya melewati lembah kekelaman atau malam kelam jiwa seorang diri saat dirawat di rumah sakit maupun di dalam masa pemulihan setelah operasi jantung di rumah. Hari-hari yang saya lewati, saya isi dengan ibadah harian setiap hari, pagi, siang, malam. Saya mendengarkan lagu-lagu rohani yang menguatkan iman. Saya mengingat, menghafal firman Tuhan. Saya memasukkan sebanyak mungkin, saya lebih banyak mengingat firman Tuhan daripada tergoda untuk berpikir negatif. Sebab hanya dengan demikianlah pengharapan kita menjadi hidup dan jiwa kita menjadi bugar. Kita semua berharap masa sukar ini segera berlalu dan jangan muncul lagi. Benar, tidak salah. Namun kita harus ingat, masa sukar tersebut juga tidak dapat kita lupakan. Karena melaluinya kita belajar di dalam hidup dalam kerendahan hati, dan kita belajar hidup berpegang kepada janji Tuhan. Kita tidak mengharapkan datangnya badai, dan kita juga tidak tahu kapan badai ini akan berlalu. Tetapi kita percaya Tuhan Maha Tahu, dan hanya Dia yang berdaulat penuh serta memegang kendali atas semuanya. Saya akan akhiri dengan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat MDC Bali dimanapun mereka berada bersama dengan keluarga saat ini. Hamba berdoa memohon anugerah-Mu limpah atas hidup mereka. Peliharalah hidup mereka hari demi hari, di dalam keseharian yang mereka jalani, dalam aktivitas yang mereka lakukan hari demi hari. Berkatilah apa yang mereka kerjakan dengan kelancaran, bahkan dengan keberhasilan. Berkatilah rumah tangga mereka dengan kesehatan, dengan kebugaran, dengan kesejahteraan, dengan damai sejahtera-Mu. Hamba berdoa, ya Tuhan, limpahkanlah perlindungan-Mu di dalam kehidupan jemaat-Mu.
Luputkanlah mereka dari segala mara bahaya. Lindungilah mereka dari segala sakit penyakit. Anugerahkanlah perlindungan-Mu yang bagaikan kota benteng yang teguh, tempat perlindungan yang aman, ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah satu-satunya harapan kami dalam masa yang sulit ini. Dan kami percaya orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Hamba berdoa, ya Allah, ya Tuhan. Di dalam masa yang tidak mudah ini yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, peliharalah hidup umat-Mu, lindungilah hidup umat-Mu, sertailah kehidupan umat-Mu, ya Tuhan, seperti Engkau memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Demikianlah juga Engkau memelihara dan melindungi umat-Mu MDC Bali dimanapun mereka berada. Biar mereka melewati masa yang sulit ini di dalam naungan-Mu senantiasa, ya Tuhan. Karena di dalamnya kami akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sampai masa yang sulit ini, sampai lembah kekelaman ini berakhir. Dan kami percaya di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu, kami akan melihat masa depan yang indah. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa kami, yang setiap hari terus berjuang untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa, berkatilah perjuangan bangsa kami. Untuk presiden, pemerintahan pusat maupun daerah, berkatilah Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil boleh sejalan dengan kehendak-Mu. Berkatilah perjuangan para tenaga medis. Lindungilah mereka, ya Tuhan, agar tidak terpapar oleh virus ini. Dan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal, ya Tuhan. Berkatilah perjuangan para korban untuk sembuh, ya Tuhan. Berkatilah perjuangan aparat keamanan TNI dan Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di setiap daerah. Berkatilah masyarakat Indonesia dengan kesadaran diri untuk menaati himbauan pemerintah, ya Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan sebagai satu bangsa, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan perjuangan ini sia-sia. Kami percaya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, perjuangan ini akan membawa kemenangan bagi bangsa ini. Perjuangan ini akan membawa hari depan yang lebih baik untuk bangsa ini. Oleh karena itu kami berdoa memohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, uluran tangan-Mu dan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.